damai di hati. Damai di hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur karena hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Dan seperti biasa saya ditemani oleh Aksu. Oke, selalu belakang layar. Ya, Bapak Ibu Saudara, khusus dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ di sepanjang minggu berjalan. Namun sebelumnya kita sama-sama akan berdoa. Karena itu mari satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sahabat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah selamat yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang berdosa, kami seharusnya dihukum. Tetapi karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, kami diselamatkan. Hidup kami diperdamaikan dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan bagi kami yang tidak layak ini. Sebenarnya Tuhan, Engkau tidak berkewajiban melakukannya. Namun dalam karya selamat kasih dan anugerah-Mu, Engkau mengorbankan diri-Mu untuk mati menjadi korban tebusan bagi kami. Karena itu Tuhan, dengan apakah dapat kami balas kebaikan Tuhan? Selain dengan hidup memuji dan menyenangkan hati Tuhan setiap waktu, di setiap hembusan nafas kami, selama kami ada berkarya di dunia ini. Terima kasih kesempatan saat ini kami akan pakai untuk berdiskusi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana renungan MTPJ yang disodorkan di minggu berjalan. Biar hikmat Tuhan menuntun sehingga apa yang kami diskusikan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan bagimu Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ke depan dalam tangan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, di saat ini kita akan kembali lagi membahas pertanyaan MTPJ, karena itu disilakan. Oke, baik. Jadi perenungan kita terambil dalam perjanjian baru tentunya. Perjanjian baru. Ya, di 2 Korintus 5 ayat 11 hingga yang ke-21. Oke, 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Iya, dan tema di sepanjang minggu ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Oke, jadi itu pembacaan sepanjang minggu ini dan tema sepanjang minggu ini dalam perenungan MTPJ. Nah, baik, ada 3 pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, apa pemahaman saudara tentang berilah dirimu didamaikan dengan Allah dihubungkan dengan bacaan Alkitab 2 Korintus 5 ayat 11 hingga yang ke-21. Tapi sebelum menjawab mungkin sedikit ya untuk membahas tentang latar belakang konteks teks ya, tentunya dalam 2 Korintus ya. Silakan. Oke, jadi kalau bicara tentang kitab 2 Korintus sebagaimana kitab 1 Korintus, kalau Bapak Ibu mengikuti kami dalam berbagai renungan MTPJ kami pasti sudah mendengar ya bahwa kitab Korintus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan kitab khusus untuk kitab 2 Korintus ini memang ditulis Rasul Paulus saat dia ada di Makedonia, dan Paulus yang sudah pernah bahkan membangun jemaat di Korintus ini cukup tahu ya tentang bagaimana jemaat yang ada di Korintus ya. Kita tahu siapa saja jemaat di Korintus dan bagaimana mereka menghadapi banyak pergumulan dan tantangan dalam mereka berusaha untuk semakin mengenal Allah, mengenal keselamatan yang sejati di dalam Allah, sebagaimana pengajaran yang sudah ditanamkan oleh Rasul Paulus. Sehingga di tengah berbagai pengajaran palsu, di tengah berbagai bentuk-bentuk pengajaran yang akhirnya berkembang di dalam jemaat, Paulus ini sewaktu datang mengajarkan dan kemudian dari jauh mengirimkan surat agar supaya jemaat ini tetap memiliki pandangan yang benar ya dalam iman percaya kepada apalagi Yesus. Kan kota Korintus ini adalah kota metropolitan dan memang kota yang terkemuka di saat itu pada masa pelayanan Paulus di Yunani. Dan memang banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran palsu, pengajaran filsafat yang kuat yang mungkin itu menggoyangkan iman mereka. Kalau tidak kuat goyang. Betul, makanya Paulus hadir untuk mengajarkan yang memang betul-betul kebenaran. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apa pemahaman saudara tentang berilah dirimu didamaikan dengan Allah dihubungkan dengan bacaan Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 11 hingga yang ke-21.
Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, saya akan bacakan beberapa ayat saja ya. Beberapa ayat dari 2 Korintus pasal 5, saya akan bacakan dari ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Jadi memang pertanyaan ini mengutip secara panjang apa yang coba Paulus sampaikan di dalam perikop yang ada di bawah judul pelayanan untuk pendamaian ini. Jadi kita pahami dulu ya, kalau dari tema besarnya apa itu didamaikan. Didamaikan itu beda dengan berdamai. Misalnya kalau Tuti berselisih paham dengan Eki, kemudian akhirnya kita berdamai, maka ini tergantung inisiatif kita berdua. Siapa yang mau menurunkan ego dan kemudian mau memperbaiki hubungan, itu berdamai. Tetapi kalau didamaikan, saat Eki dan Tuti ada masalah, ada konflik, butuh orang lain, ada orang lain yang berinisiatif dan kemudian menawarkan, mau nggak kamu berdua kemudian didamaikan. Jadi inisiatifnya datang dari pihak luar, bukan dari dua orang tersebut. Dari dua orang yang bermasalah ya. Tetapi kita melihat di sini kata aslinya dulu untuk melihat apa itu didamaikan. Jadi ketika kita membaca kata didamaikan, maka kita akan bertemu dengan kata katalagete. Jadi katalagete ini itu berasal dari bentuk verba pasif yang menimbulkan respon aktif dari orang yang didamaikan. Apa itu bentuk verbal pasif ya? Di sini berarti inisiatifnya itu bukan dari siapa yang didamaikan, tetapi butuh memang respon dari yang didamaikan. Menunjuk kepada apa? Bahwa ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia pada dasarnya itu sudah tidak dapat lagi untuk mencapai keselamatan. Jadi ada jurang pemisah, ada gap antara manusia dengan kehendak Allah, dengan Allah itu sendiri. Sehingga Allah berinisiatif. Allah melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan kemudian dia menjadi juru selamat yang menganugerahkan keselamatan itu. Sehingga kemudian siapa yang akan mendamaikan? Itu Yesus Kristus, Anak Allah itu sendiri. Siapa yang didamaikan? Manusia ini. Manusia yang relasinya sudah buruk antara dia dengan Allah. Sehingga kembali lagi ketika kata ini dipakai, kata didamaikan ini kembali bahwa anugerah selamat, kemampuan untuk membangun relasi yang telah hancur, untuk memulihkan keadaan yang sudah rusak, itu adalah inisiatif Allah di dalam Yesus Kristus. Maka ditawarkanlah berita keselamatan ini, ditawarkanlah berita pendamaian ini. Damai yang ditawarkan, perdamaian yang ditawarkan menggunakan kata diperdamaikan atau didamaikan, ini yang kemudian disodorkan kepada manusia. Responnya sekarang tinggal dari manusia. Seharusnya ketika manusia mengaku bahwa dia telah diperdamaikan dengan Allah dalam kehendak dan inisiatif Allah. Jadi kembali lagi ya, jangan sampai salah pikir. Oh, ketika saya mampu untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu karena kita rajin berdoa, itu karena perbuatan baik kita. Tidak ya, sama sekali tidak. Tetapi itu adalah karena
anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Yes, yes. Sehingga ketika hubungan secara vertikal antara manusia dengan Allah itu dipulihkan dan diperbaiki, respon aktifnya apa? Manusia akan memiliki hubungan vertikal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, gereja dan gereja, orang-orang di dalam gedung gereja itu pun diperdamaikan. Jadi yang paling penting yaitu secara vertikal dengan Allah, dan terjadi karena inisiatif Allah di dalam Yesus Kristus. Manusia yang menerima anugerah selamat itu menyadari keselamatan dari Allah, dia akan berespon dengan hubungan vertikal, hubungan horizontal ya, dia dengan sesama. Jadi dalam konteks bacaan kita di saat ini, Paulus mau mengingatkan ya, apa tadi pertanyaannya? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus mau memberi pengajaran ini. Sekarang Tuhan sudah menganugerahkan Kristus loh bagi kamu. Kamu sudah menerima anugerah keselamatan. Bahkan Paulus katakan di sini kalau kita lihat dari ayat 17, 18, dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Paulus menulis tentang dirinya, mereka para rasul yang telah dipercayakan oleh Allah ya untuk menyampaikan hal itu. Sekarang so dengar, so terima, so lihat langsung buah-buahnya. Responnya kembali kepada jemaat. Maka tawaran ini ditawarkan kepada jemaat di Korintus. Tidak menutup kemungkinan juga ditawarkan ke kita yang belum berdamai dengan Tuhan ya. Jadi ini langsung saja kepada aplikasinya juga ya. Jadi butuh respon juga ya. Tuhan telah datang ke dunia. Karena orang tidak akan pernah dapat melihat bagaimana hubungan kita dengan Allah itu baik-baik saja kalau mereka tidak lihat bagaimana hubungan kita dengan sesama. Betul. Jadi respon secara secara vertikal, dan respon juga secara konsekuensinya itu terjadi secara horizontal. Oke. Jadi itu ya. Jadi pertanyaan yang pertama nanti lebih lanjut di MTPJ, renungan MTPJ ya. Oke, kita mungkin udah cukup untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Mengapa sering ya terjadi masalah? Jadi ini masalah dalam mewujudkan hidup damai dengan Allah, sesama, dan alam ciptaannya. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu kembali untuk mengingat jauh ke belakang ya. Manusia itu yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kemudian karena manusia itu bagaimana dia mau melakukan sesuatu yang dalam pemikirannya bisa menyamai Allah dan melawan kehendak Allah, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga kemudian sampai jauh kepada kita semua ini tidak lahir menurut konsep tabula rasa, yang kalau dalam konsep tabula rasa orang-orang itu lahir seperti kertas putih yang putih, bersih, suci. Tidak ya. Dalam kekristenan kita tahu semua manusia dari lahir pun dia sudah menjadi hamba dosa. Karena dia punya original sin, dosa asal. Sehingga setiap manusia siapapun dia, maka dia membutuhkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga ketika dalam kerinduan, dalam kehidupan manusia ini, siapapun dia, pasti dia membutuhkan yang namanya diperdamaikan dengan Allah. Karena kalau orang inisiatif, kembali lagi tidak bisa. Orang butuh Yesus Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kembali ke diri kita. Bagaimana kita menaruh percaya iman kita kepada Yesus, keselamatan di dalam Yesus. Jangan sampai justru sampai hari ini kita membanggakan diri karena kita, karena doa-doa kita, karena amal perbuatan baik kita, maka kita sampai saat ini kita ada dan kita pasti selamat. Tidak. Karena jika kita memahami yang seperti itu, maka kita selalu akan melihat bahwa ketika pun kita boleh jadi berkat untuk orang lain, itu karena kita. Tapi kembali lagi, kesadaran kita bahwa semua karena anugerah Tuhan, sehingga dalam berelasi kita juga mampu untuk menjadi teladan, dan itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam satu keluarga saja, suami istri Tuti Eki,
itu bisa saja ada masalah, ada gesekan ya. Iya. Apalagi kemudian dalam kehidupan yang lebih besar di kolom, di jemaat, di masyarakat, ya, di mana Tuhan tempatkan kita akan Betul. bertemu dengan berbagai pergumulan dan tantangan, sehingga damai sejahtera yang kalau digemim pas bilang shalom langsung balas damai di hati. Sometimes itu cuma sekedar di perkataan, tetapi ketika mau mewujudkannya itu bukan perkara yang mudah. Maka kembali kita sadar dulu, kita ini manusia berdosa, menerima belas kasihan dan anugerah selamat dari Tuhan. Sehingga ketika anugerah itu ditawarkan kepada kita, kita menerimanya, maka jangan lupa ada respon dengan ucapan syukur dan bagaimana berelasi yang baik dengan alam ciptaan yang Tuhan tempatkan kita ada, dengan orang-orang di sekitar kita ya. Jadi perlu dipahami juga bahwa harus benar-benar disadari bahwa karena tadi dosa yang awal itu dan tak ada satu manusia yang tak luput dari keberdosaan itu. Kita semua manusia itu berdosa. Maka kalau bilang dalam mewujudkan hidup damai dengan Allah, berarti orang sadari orang ini manusia berdosa dan tidak bisa dengan kekuatan kita untuk menghapus dosa kita ini. Jadi perlu ada pertobatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Penting ya, pertobatan. Makanya tidak heran juga kalau di sini Paulus mengingatkan sama yang tadi orang so baca di ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru ini bukan masuk ke dalam perut keluar lagi. Kita punya tubuh yang sama, darah yang sama, tetapi dengan kehidupan yang telah dibaharui yang telah mengalami pertobatan itu, sehingga hati kita itu melekat kepada Allah, hidup kita memuliakan Allah, dan itu akan nampak lewat relasi dengan sesama. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kita harus bertobat mungkin. Dan pertobatan itu jangan sampai hari ini bikin dosa, bertobat, dan kemudian besok enggak apa-apa bikin dosa, Tuhan mau bertobat lagi. Bukan seperti itu ya. Jadi pertobatan kita tahu memang kalau bicara tentang hamartia, sebenarnya dosa atau hamartia itu ketika kita melihat dia kan artinya tidak tepat sasaran. Ditetapkan seperti ini, Allah menciptakan kita dengan maksud ini, tapi kemudian kita pun perginya meleset ya. Jadi pergi jauh dari sasaran itu. Sehingga perlu yang namanya pertobatan atau metanoia. Kalau hari ini menghadap ke sana dan kemudian kita belok menghadap ke tempat lain, ketika bertobat ya kita berbalik. Bukan berarti ketika bertobat orang jadi sama ada orang yang tidak ada rel ke sana, sesuka hati begini, kok nggak sesuka hati itu orang. Hati kita telah ditundukkan dalam kehendak dan hati Tuhan, sehingga apa yang kita buat kembali menyenangkan hati Tuhan. Dan itu pasti akan konsekuensinya pasti akan kesesama dan ciptaan alam ya. Jadi contoh realnya kalau orang belum bisa berdamai dengan orang pediri, itu mungkin akan sulit juga kita akan berrelasi dengan sesama. Jadi perlu ada pendamaian dengan diri mau sendiri. Tidak mau kadangkala ketika kita pun belum bisa menerima diri kita sebagai orang-orang yang ditebus dan menerima pengampunan dari Allah, kita akan selalu berpikir kita kotor, dan karena itu kita akan selalu punya pikiran kotor tentang orang lain ya. Karena kita merasa aku ini orang berdosa. Jadi kita selalu akan was-was, orang di sekitar ini berdosa, orang di sekitar merancang yang jahat dan sebagainya, sehingga sulit untuk berelasi baik. Maka kembali pertobatan sejati akan melahirkan sikap iman yang nampak dalam perkataan dan perbuatan dilihat oleh orang-orang sekitar karena kehendak Allah. Itu mungkin saja untuk jawaban yang pertanyaan yang kedua ini nanti lebih lanjut dalam perenungan MTPJ. Pertanyaan yang ketiga, lanjut ya. Bagaimana peran gereja menghadapi orang yang tidak mau berdamai dengan Allah dan menjadi agen perdamaian. Jadi ada dua nih. Jadi kalau ditanya peran gereja, kita ini adalah gereja ya. Kita tidak sedang bicara tentang bangunan gereja yang satu kokoh, yang lain masih triplex. Tetapi kita bicara tentang kita ini gereja yang hidup. Saya adalah gereja, gereja, Bapak Ibu Saudara juga adalah gereja. Sehingga ketika kita ada di tengah dunia, kita harus
sadar. Seperti Rasul Paulus yang menyadari bahwa Allah sendiri yang mempercayakan kesempatan memberitakan Injil, membawa perdamaian itu kepada dunia. Dia mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kata Paulus. Juga mempercayakan hal yang sama kepada gereja, ya. Paulus adalah gereja, kita semua juga adalah gereja. Kita diberi kepercayaan yang sama bahwa kehadiran kita akan menjadi agen perdamaian kemanapun kita ada. Jadi ketika kita sadar kita diselamatkan, maka kita tahu setiap kita kemana, orang akan melihat siapa juru selamat kita, ya. Kami beberapa kali katakan bahwa kita ini displaynya Tuhan. Orang yang tidak pernah melihat Tuhan pun dia bisa melihat kita ini sebagai displaynya Tuhan dan kemudian memuliakan Tuhan. Kehidupan kita jadi berkat, jadi teladan, ya. Orang akan merasakan damai sejahtera itu dari hati kita tanpa kita harus katakan bahwa saya ini agen perdamaian. Saya agen perdamaian. Kita tidak perlu katakan seperti itu pun, orang akan merasakan kehadiran kita mendatangkan damai sejahtera, ya. Kehadiran kita itu akan membawa orang pada pemahaman yang benar, yang sometimes misalnya kalau untuk memberitakan sesuatu kadang-kala kan ada kebiasaan kita sampaikan bahwa firman itu agak bertentangan, ya, membuat orang kapok seperti itu. Tetapi pasti ujung-ujungnya itu akan menyelamatkan orang lain. Karena apa? Mungkin belum saat itu, tapi ke depan orang-orang yang telah menerima kabar baik itu dalam tuntunan Roh Kudus akan tahu bahwa yang disampaikan, yang diajarkan adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu bukan karena mau untung, ya, bukan melayani karena doi, bukan melayani supaya orang lihat, bukan melayani untuk nama, tetapi melakukannya karena dia sadar bahwa Allah sendiri itu datang ke dunia untuk memperdamaikan kita yang tidak layak dan tidak mampu ini. Karena kesadaran itu, maka dia pun akan melakukannya dalam kehidupan. Oke, jadi ini kita berbicara gereja yang memang maknanya kembali kepada diri kita, ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Nah, tapi juga tidak terlepas bahwa gereja-gereja ini juga terbentuk dalam satu organisasi. Betul. Nah, bagaimana jika gereja ini atau organisasi gereja ini tidak mewujudkan, ya, perdamaian itu. Jadi atau mungkin ada orang-orang yang tidak mau diperdamaikan. Nah, itu bagaimana tugas gereja? Kan ada, kalau di Gemim ada ketua jemaat, ada wakil ketua jemaat, ada pelsus, diaken dan sebagainya, ada komisi-komisi. Nah, bagaimana kalau ini berbicara masalah, karena di pertanyaan ketiga ini bagaimana peran gereja menghadapi orang-orang yang tidak mau berdamai dengan Allah. Jadi apa yang harus kita buat? Gereja tetap adalah gereja, ya. Gereja dia harus sadar bahwa kepala gerejanya itu adalah Yesus Kristus. Jadi kepala gereja bukan ketua jemaat. Kepala gereja bukan badan pekerja majelis jemaat. Kepala gereja adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dunia, ya. Sehingga dengan kesadaran itu maka kita tahu yang sedang kita lakukan di dalam gereja adalah apa yang kepala gereja itu mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga mau menghadapi siapapun, gereja tetap akan konsekuen untuk menyatakan kebenaran, konsisten untuk menyampaikan kabar baik, konsisten untuk mendatangkan shalom, membawa damai sejahtera kemanapun dia pergi dan berada. Sehingga tugas gereja, ada yang salah, nyatakan kesalahan, tegur, didik, bawa orang dalam kebenaran. Akan seperti itu, dan itu konsisten, continue, terus menerus kepada siapapun, tidak pandang dia orang beruang atau orang tidak beruang, berpangkat, berpendidikan atau tidak. Semuanya adalah gereja yang pertumbuhannya itu tanggung jawab gereja yang lainnya. Dalam tugas-tugas organisasi ada pemimpin, kembali lagi pada tugas kita. Lakukan saja tugas kita. Kalau di gereja Masa Injili di Minahasa kita punya tata gereja, tapi ingat, lebih dari apapun kita diingatkan melalui firman Tuhan. Parameternya adalah firman Tuhan. Sehingga lakukan tugas sesuai dengan tata gereja. Namun ingat, dasar apa yang akan kita sampaikan, kebenaran yang kita saksikan dalam tugas pelayanan kita itu adalah firman Tuhan. Kepala gereja kita yang adalah Yesus Kristus, apa yang dia kehendaki itu saja yang disampaikan, ya. Jadi mungkin contoh
realnya mungkin ya kalau misalkan kita temukan, pasti ada ya orang-orang yang seperti itu yang tidak mau berdamai dengan Allah. Nah kita harus contoh realnya ya sederhananya, salah satunya tugas realnya ya melayani itu ya buat pastoral konseling dalam gereja, kemudian jadi jangan batasi gereja ini di gedung sini. Kalau yang cuma lewat-lewat urusan dorang, bukan kita. Apalagi misalnya so dilihat dengan nama gereja ya, kita jemaat Ebenezer Buntong, ngana misalnya jemaat Maranatha mana, ngana jemaat mana. Jadi sehingga ya tuh orang petugas cuma sampai sini, jangan juga terkurung seperti itu di mana saja. Kunjungan harus datang terus menerus, aktif ya untuk tapi mendoakan. Kembali mulai dari yang dekat, bagaimana dong coba cerita tentang tuh gereja yang di jauh, di dalam sendiri pastoral konselingnya tidak jalan, pelayanannya tidak jalan, katekisasinya sekedar katekisasi, kateke tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam membawakan materi-materi pokok iman, dalam anak-anak yang mau menjadi sidi jemaat. Kemudian orang-orang yang bertugas, contohnya dalam pelayanan misalnya banyak kan di dalam gereja komisi BIPRA, komisi pelayanan doa dan penginjilan. Namun tidak tertarik lagi mau cari tahu apa tuh doa sebenarnya, apa tuh penginjilan sebenarnya. Tapi cuma sekedar orang ada tugas ini, ya yang penting sobeking ibadah dan yang penting sudah kasih persembahan. Cukup seperti itu. Tetapi kembali lagi, bagaimana ya kita untuk melaksanakan tugas kita dengan baik, karena di luar sana jangan sampai Tuhan tanya, kapan Anda ndak bertobat? Kapan Anda berubah? Kalau dia bilang ndak ada yang pernah memberitakannya, ndak pernah kita dengar tentang Tuhan Yesus. Padahal dia di seputaran gereja. Bagaimana kita bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Itu ada di YouTube, background YouTube kita. Oke ya, rasanya mungkin cukup. Itu saja ya. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus berdamai dengan Tuhan. Dan kita juga dengan hari sesama. ini ketika kami sampaikan ini, maka kepada kami juga ditanyakan hal yang sama, dimintakan hal yang sama. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berikanlah hati kita ini tulus. Tuhan, ini saya mau dibentuk seturut kehendak Tuhan. Terima kasih untuk anugerah selamat Tuhan. Tolong kami untuk berelasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Itu saja. Terima kasih untuk Paksu dan terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ada ice cream sudah lewat, itu iklan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menutup diskusi di saat ini kita akan berdoa. Karena itu mari satukan hati, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami dan untuk waktu bagi kami dalam diskusi di saat ini. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak mudah bagi kami untuk menjadi agen perdamaian di tengah dunia yang kacau balau dengan berupa-rupa keinginan, dengan iblis yang coba untuk mengacaukan, membelokkan, mematahkan semangat beriman orang-orang percaya. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di tengah berbagai tantangan dan pergumulan kami punya Allah yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu untuk dibentuk seturut kehendak Tuhan. Ajar kami setia melakukan apa yang baik berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Damai di hati. Damai di hati.